Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق Allahul Azim. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, para pemirsa dimanapun Anda, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, karunia yang tak terhingga. Pada kesempatan kali ini kita masih belum terputus dari nikmat yang sangat agung. Bersama dengan saya, Kang Sae, di acara Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan bersama Kang Sae. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan tema hikmah dan manfaat zakat. Hikmah dan manfaat zakat. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan yang sangat agung dan mulia ini, Allah bukan saja memerintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tetapi Allah juga memerintahkan kewajiban, yaitu untuk membayar zakat. Apakah itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, tidak ada satu perintah kewajiban apapun yang Allah berikan kepada hambanya yang tidak memberikan pengaruh baik atau yang tidak memberikan kemaslahatan. Termasuk juga zakat yang kita lakukan ini akan memberikan sebuah manfaat, memberikan sebuah fungsi, memberikan sebuah hikmah yang sangat banyak sekali. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, apa sajakah yang bisa kita rasakan dari perintah Allah tentang membayar zakat?
Yang pertama, zakat yang diperintahkan Allah kepada kita itu adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial pada lapisan masyarakat atau yang disebut dengan stratifikasi sosial. Masyarakat itu tentunya ada masyarakat kelas menengah, kelas atas, kelas bawah, ya, marginal, du'afa, mustad'afin, orang kaya dan sebagainya. Nah, zakat ini akan mengurai, atau zakat ini tidak akan lagi memberi batas kepada mereka. Artinya tidak ada lagi yang kaya, yang miskin, tidak ada lagi kelompok yang mustad'afin, kaum proletar, kemudian kaum marginal, kaum yang konglomerat, tidak ada lagi. Sebab apa? Bagi mereka yang mampu bersedekah, bagi mereka mampu yang berzakat, maka akan diberi kewajiban untuk membayar zakat. Itulah yang disebut dengan kelompok muzaki. Tapi bagi mereka yang memang tidak mampu untuk membayar zakat, mereka termasuk ke dalam kelompok mustahik zakat. Nah, dengan adanya membayar zakat, maka tidak lagi ada kesenjangan, perbedaan kelas yang sangat jauh, yang sangat mencolok antara si miskin dan si kaya. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, lalu perintah zakat oleh Allah kepada kita, yaitu untuk membersihkan harta kita, dan sekaligus membersihkan jiwa kita. Kalau nanti zakat fitrah ini kaitannya zakat badan dan zakat fitrah, ini membersihkan jiwa kita, membersihkan badan kita. Kalau nanti zakatnya adalah zakat mal, ini adalah membersihkan harta kita. Ya. Allah merintahkan di dalam Al-Quran, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian hartamu, ya, dengan bersedekah, dengan berzakat. Dengan bersedekah, dengan berzakat, maka akan membersihkan hartamu. Dalam harta kita tentu saja ada milik orang lain yang ada pada diri kita. Oleh karena itu harus kita keluarkan, yaitu dengan sedekah ataupun dengan berzakat. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, lalu zakat itu akan mengikis akhlak-akhlak yang sangat buruk. Zakat mengikis, membuang jauh-jauh perilaku akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk itu diantaranya adalah sifat kikir, sifat pelit, sifat medit yang ada pada diri kita. Nah, dengan kita membayar zakat, kita merasa sehingga akan menghilangkan, mengikis sifat pelit, sifat kikir, sifat medit yang ada pada diri kita. Dan kita menyadari bahwasanya harta yang ada pada diri kita itu bukan milik kita, makanya harus kita sedekahkan, harus kita zakatkan. Ada hak-hak orang lain yang ada pada diri kita. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, lalu zakat itu sebagai satu ungkapan, sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Syukur dalam arti sederhana itu adalah terima kasih. Ungkapan terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lagi-lagi saya katakan bahwasanya jangan kita termasuk orang yang mengatakan bahwasanya harta yang kita miliki ini adalah sesuatu dari apa yang kita upayakan. Kalau seperti itu halnya, ini sama saja dengan ucapan Qarun yang hidup pada zaman Nabi Musa. Dia berkata kepada kaumnya bahwasanya harta yang dia miliki ini adalah dari apa yang dia usahakannya dan kemudian dari apa yang dimiliki dari ilmunya. Nah, kita jangan seperti itu, dan kita menyadari bahwasanya apa yang dianugerahkan Allah kepada kita ini bukan karena kehebatan kita. Oleh karena itu, berzakat artinya bersyukur kepada Allah. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, lalu zakat yang kita lakukan, ya, yang Allah perintahkan kepada kita lalu kita melakukannya, ini memiliki sebuah fungsi, sebuah manfaat, sebuah hikmah, adalah sebagai dukungan moral terhadap para mu'alaf. Siapakah mu'alaf itu? Wal mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang lemah hatinya, orang-orang yang baru saja masuk Islam, yang boleh jadi sebelumnya ia hidup dalam kecukupan, dengan harta, dengan keluarga, karena dia harus konsekuensinya untuk berpindah agama, berpindah akidah, dia harus meninggalkan keluarga, tidak lagi bersama dengan keluarganya yang dulunya berkecukupan. Nah, dalam kondisi seperti ini, yang sedang lemah jiwanya, yang sedang lemah juga seluruhnya, adanya dengan memberikan sedekah, bantuan, zakat dan sebagainya kepada mereka, ini adalah menguatkan hatinya. Disinilah mereka yakin bahwasanya Islam adalah kal jasadil wahid, seperti satu tubuh yang saling menguatkan, yang saling memberikan sebuah dukungan. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kemudian
zakat yang kita lakukan ini juga menjadi sebuah syarat untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah adalah zakat. Meskipun saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, bahwasanya seseorang masuk surga bukan karena amalannya, tetapi karena rahmatnya yang agung, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat Allah sendiri itu juga bisa dilakukan karena dengan perbuatan amal solehnya kita. Salah satunya adalah ibadah, membayar zakat. Saudara hadirin kaum muslimin rahmat Allah, zakat yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan ini juga akan menyelamatkan diri kita, menyelamatkan seseorang dari panasnya di hari kiamat. Saudara hadirin kaum muslimin rahmat Allah, nanti di yaumul mahsyar, di yaumul qiyamah, manusia tenggelam dalam lautan air mata karena terik matahari begitu dekat dengan kepala dan manusia terendam. Saat itu tidak ada gunanya lagi orang minta pertolongan. Salah satu yang bisa menolong kita adalah sedekah yang telah kita lakukan ketika kita di dunia. Ya, kullu amrin fi dhilla shadaqatihi hatta yubsala bainan nas. Setiap orang akan berada dalam naungan amal sedekahnya hingga ia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia nanti. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu yang berikutnya, sedekah yang kita lakukan ini tidak akan mengikis, tidak akan mengurangi, tidak akan menghilangkan rezeki kita. Ma naqasat shadaqatan min malin, ma naqasat shadaquhu min malin. Di hadis riwayat Muslim, artinya sedekah yang kita keluarkan tidak akan mengurangi harta kita. Nah, oleh karena itu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, mari kita sempurnakan ibadah puasa Ramadan kita, yaitu dengan menunaikan zakat kita, apakah zakat fitrah maupun zakat mal. Dan mudah-mudahan kita dengan membayar zakat, maka kita akan merasakan kebahagiaan bersama. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sebelum saya tutup, saya akan baca satu penggalan puisi. Tunaikan zakatmu, hartamu bukan milikmu. Engkau mengira harta yang kau punya adalah milikmu. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Itu bukan milikmu. Keluarkan zakatmu. Tunaikan agamamu. Syukuri nikmatmu. Zakat sejatinya adalah berbagi. Berbagi suka dan kurangi duka. Tak ada lagi tangis kesedihan. Tak ada lagi kesenjangan. Yang ada hanyalah kebahagiaan. Zakat mengikat tali cinta kasih sesama manusia. Tunaikan zakatmu. Hartamu bukan milikmu. Sekian dan demikian akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.